Tanpa doa, kita ini cuma bisanya teori. Kalau kita nggak doa, kita cuma pinter teori. Jadi sebenarnya kalau orang Kristen nggak doa ya, kita ini nol mestinya. Saudara, hari ini apa yang mustahil buat saudara? Wah, nggak bisa sembuh. Wah, masalahku gak iso mari pak, rasanya ruwet, bulat. Apa yang nggak bisa selesai? Hari ini waktu engkau doa, yang mustahil akan terjadi. Mesti doa, ya, supaya saudara bisa melihat keajaiban. Karena waktu doa ada perubahan, mustahil menjadi mungkin. Puji Tuhan. Saudara, saya akan mengulang minggu lalu, melanjutkan Matius 17, peristiwa di Gunung Tabor, waktu Yesus berdoa dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ya, saya ingin malam ini kita bagaikan berdoa di atas gunung bersama Yesus. Walaupun kita tidak di bukit doa, tidak di mountain, kita di Surabaya. Tapi kita seperti sedang berdoa di atas gunung. Asal ada 3 instrumen. Mazmur 24. Coba tampilkan Mazmur 24. Siapa orang yang boleh berdiri di gunung Tuhan? Siapa? Mazmur 24. Ya, tampilkan ayatnya. Siapa orang yang boleh berdiri di tempat kudusnya? Ya, bagaikan kita sedang berdoa di gunung hari ini. Orang yang bersih tangannya. Coba Mazmur 24 bisa ditampilkan ayatnya sama dengan minggu lalu, Mazmur 24 ya. Coba lihat ayat yang keempat, 3 dan 4. Ayat 3 dulu. Siapa orang yang boleh berdiri di gunung Tuhan? Dikatakan ayat 4, orang yang tangannya bersih, orang yang hatinya suci, yang mulutnya tidak mengucapkan dusta dan bersumpah palsu. 3 instrumen ini harus bersih. Tangan, hati, mulut. Coba pakai gerakan. Tangan, hati, mulut. Amin. Kalau 3 ini bersih, saudara doa seperti di gunung bersama Tuhan. Ayat 3. Siapa yang boleh naik ke gunung? Ya kan? Berarti kita seperti sedang di gunung hari ini. Amin. Asal apa yang bersih? Ayat 4 tampilkan, ayat 4 tampilkan. Tangan, hati, mulut. Ya, ini harus bersih loh ya. Kalau saudara bersih hatinya, tangannya, mulutnya, walaupun tidak ke bukit doa, saudara-saudara saya seperti doa di gunung bersama Tuhan. Matius 17 sudah kita bahas. Ini sama dengan Injil Lukas pasal 9. Tapi yang nulis Lukas, itu yang nulis Matius. Coba lihat, ada sesuatu yang saya tertarik di Lukas ini. Ceritanya sama, peristiwanya sama, tidak beda ya. Tapi ada sesuatu yang menarik di ayat 28. Coba baca, 23. Kira-kira 8 hari sesudah, ayo Lukas 9:28. Kira-kira 8 hari sesudah Yesus membawa Petrus, Yohanes, Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk 8 hari sesudah pengajaran. Jadi rupanya Yesus bikin kelas sekolah ini, pengajaran. Apa yang diajarkan Yesus? Ada yang tahu apa yang diajarkan Yesus? Ayat 23. Coba tampilkan ayat 23. Apa yang diajarkan Yesus? Lukas 9:23. Apa yang diajarkan Yesus? Setiap orang yang mau mengikut aku harus apa? Dan ini yang diajarkan, sangkal diri, pikul salib. Setelah Yesus mengajarkan ini 8 hari, lalu Yesus ajak naik gunung untuk apa? Berdoa. Saudara, tanpa doa kita ini cuma bisanya teori, nggak bisa. Kalau mau dapat SIM 2, teori, satunya apa? Praktek. Ya. Kalau kita nggak doa, kita cuma pinter teori, prakteknya nol, kaiso. Ya,
Pinternya itu cuma ngerti harus gini, harus gitu, suruh ngelakuin gak iso. Tapi bersyukur jemaat yang doa hari ini bukan hanya tahu teori, tapi kita bisa praktek. Tepuk tangan, amin. Kalau teori itu nilainya 10, praktek nilainya 10. 10 kali 10 berapa? Itu Tuhan bilang kamu akan mendapat hasil 100 kali lipat. Kalau cuma teori 10, praktek nggak ada, 0. 10 kali 0 berapa? 0. Jadi sebenarnya kalau orang Kristen nggak doa ya, kita ini 0 mestinya. Saya bangga yang doa ini 500-an kurang lebih, kursi 1200. Saya berdoa satu kali kursi ini penuh semua, 1200 orang berdoa supaya jangan jadi Kristen teori. Kristen teori ini. Tapi semoga saudara termasuk saya nggak cuma teori tok pinter, tapi bisa praktek, mempraktekkan firman ini, mendengar dan melakukan, sehingga 10 kali 10 hasilnya 100. Saya doakan hari ini berkat 100 kali ganda akan saudara terima. 100. Saya bilang, Pak, saya 30 aja kali ganda. Loh, jangan 30 dong, bisa 100 kok. Ya, berarti yang hilang 70. Saya cukup 60, Pak. Jangan, bisa 100 kok. Kalau 60 berarti hilang berapa? 40. Jangan ada yang hilang, jangan miss. Semoga kita jadi Kristen sesuai kapasitas 100. Kapasitas kita 100. Taruh tangan di dada, bilang, kapasitasku 100. Tuhan ingin nilaiku 100. Hendaklah kamu sempurna. Matius 5:48 tampilkan. Hendaklah kamu sempurna seperti, Matius 5:48. Hendaklah kamu sempurna sama seperti, iya, sempurna itu nilainya berapa? Sempurna. Cepet. Karena bisa teori juga praktek. Ya apa cara nih sok praktek? Berdoa. Yesus bilang kemudian, ayo sembahyang. Wis teorimu wis ciamik wis, pinter wis. Ayo naik gunung sembahyang. Ya. Jadi saudara minggu depan ajak teman ya. Ayo sembahyang. Apa? Jarno kon gak teori tok. Kon iso apa? Praktek. Biar kamu gak cuma jago teori, kamu juga bisa melakukan firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, hari ini saya akan ngulang sedikit. Minggu lalu saya katakan doa ini membawa perubahan. Katakan yes. Ya, hari ini pulang dari doa pasti berubah. Hatinya saudara berubah. Amin. Wajah Yesus berubah. Wajah itu mencerminkan hati. Bang, hatinya senang, mukanya berseri. Wajah, hatinya takut, khawatir, galau, mukanya pucat. Kamu kok pucat? Sakit? Enggak. Wah, kamu khawatir ya? Iya Pak, saya khawatir Pak. Ya apa ini Pak? Ditagih utang, mangka nojok kakean pinjol. Hari-hari ini banyak orang kena kasus pinjol. Ya, cukupkan diri dengan apa yang ada. Ojo makso. Halo, amin. Disyukuri aja hidup ini ya. Tuhan sudah bilang kamu tidak akan berhutang, kamu justru memberi hutang. Amin. Ya, saudara-saudaraku, saya ingin hati saudara hari ini berubah. Ini yang pertama. Yang kedua, waktu berdoa pakaian Yesus berubah. Ini Rebu lalu. Pakaian ini apa? Identitas. Nah, saudara kadang ke rumah sakit. Tadi pagi saya besok rumah sakit. Ya. Orang banyak. Saudara bisa lihat mana dokter, mana pasien, mana keluarga atau pengunjung. Ya. Dilihat dari apanya? Pak. Oh, ini dokter. Pakaiannya ini dokter ini. Saudara tahu orang ini TNI, polisi dari Pak. Ini tentara ini. Ya. Saudaraku, pakaian ini adalah identitas. Ya. Ternyata ini hakim ini. Tadinya kalau pakai baju biasa nggak tahu. Begitu dia pakai baju hitam panjang ada dasi putih ngelewer, pakai ini Pak Hakim, ini Pak Jaksa.
ya, dari pakaiannya. Saudaraku, saya ingin hari ini saudara pakaiannya berubah. Amin. Nah, saya sudah sampaikan minggu lalu, Bartimius waktu berjumpa Yesus yang ditanggalkan namanya pakaiannya. Yesus bilang, panggil Bartimius, ya. Bartimius buka bajunya, dia tanggalkan pakaiannya. Pakaian apa? Pakaian ini dipakai oleh Bartimius untuk mendapatkan belas kasihan dari orang. Mungkin gembel-gembel, mungkin udah compang-camping, ya. Tuhan panggil, dia lepas pakaiannya. Artinya apa? Mulai hari ini jangan berharap belas kasihan dari manusia. Ojo pingin disakno orang dah. Hari ini biar Tuhan yang berbelas kasihan atas hidup kita. Amin. Jangan ingin dikasihani orang. Ya, saya nggak mau jemaat GSJS ini ya mencari belas kasihan dari manusia. Hari ini cari belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan mau berbelas kasihan. Oh, luar biasa, ya. Yang ketiga, apa yang berubah? Yang berubah adalah kemustahilan. Catat, yang berubah apa? Kemustahilan. Kenapa saya katakan yang berubah kemustahilan? Tadi wajah jelas, wajahnya Yesus bercahaya. Dua, pakaiannya bersinar. Jelas ini, ya. Yang ketiga yang berubah apa? Karena doa yang berubah apa? Kemustahilan. Waktu Yesus berdoa, datanglah dua orang, Musa dan siapa? Elia. Saudara, Musa itu dihukum tidak boleh masuk tanah Kanaan karena peristiwa dia pukul gunung dengan tongkat, ya. Tuhan bilang, kamu cukup ngomong aja, nanti gunung keluar air. Karena marah Musa ini, maka nota ojo ngarai pendetone ngamuk, pendetone jengkel, guapuk gunungnya cetuok, ya. Gunungnya keluar air nggak? Keluar, tetap keluar. Tapi Tuhan bilang, Musa, kamu tidak boleh masuk Kanaan, kamu hanya boleh lihat dari jauh. Jadi tidak mungkin Musa bisa masuk ke Kanaan. Tapi karena doa, Musa datang di gunung apa tadi? Tabor. Gunung Tabor itu ada di Kanaan. Gunung Tabor di mana? Kalau Gunung Semeru di mana? Kalau Gunung Lawu di mana? Loh, kalau Gunung Tabor di mana? Kanaan. Gunung Bromo di mana? Jawa Timur. Ya kan? Gunung Tabor di Jadi Musa yang tadinya nggak mungkin bisa masuk, tapi karena doa sekarang Musa bisa datang, kakinya menginjak gunung Tabor yang ada di mana? Saudara, hari ini apa yang mustahil buat saudara? Wah, nggak bisa sembuh, ya? Wah, masalahku gak iso mari pak, rasanya ruwet bulat, iya. Wes, aku rasanya kayak benang kusut. Apa yang nggak bisa selesai? Hari ini waktu engkau doa, yang mustahil akan terjadi. Mustahil menjadi mungkin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi saudara ini mesti doa, ya, supaya saudara bisa melihat keajaiban. Karena waktu doa ada perubahan. Mustahil menjadi mungkin. Bilang, mustahil menjadi, wah, nggak mungkin aku iso soge. Kon niku lho gak iso soge kon niki. Ya, saya dinyek pak, kata. Oh iya, apa? Gak iso soge kon, gak ono potongane soge. Jahitane gak ono. Potongane gak ono, apa maneh jahitane. Kalau Indonesia ada di bawah garis katulis, kamu itu ada di bawah garis kemiskinan. Memang kon ditakdirno melarat. Hari ini yang gak mungkin lewat doa jadi mungkin. Saudara akan kaya diberkati Tuhan. Soke bilang, oh, ararat biyen aku melarat, saiki
duitku syarat-syarat. Oh, beri tepuk tangan buat Allah. Saya ketemu teman itu dulu pemulung, sudah. Pemulung itu tukang mungut apa? Otis. Saya kisugi. Cincin berliannya aja 1 M. Wah, naik turun Harrier, naik turun mobil mewah. Dia sering cerita, ya. Aku ki pemulung Pak Sam. Mungut otis aku, temen aku wong Bambung. Tuhan bisa ubah. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Amin. Teman saya ke lo melok gereja suwe isone nyanyi, kon iso nyanyi apa? Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Iso nyanyi apa maneh? Tuhan mengubah. Tak takoki ping 5 nyanyine pancet, saudara. Sugih diberkati Tuhan. Apa yang mustahil bagi saudara? Saya pernah doakan orang, Pak saya punya urusan yang rasanya gak iso selesai Pak, sampai Mahkamah Agung gak iso selesai wis, MA bukan PNPT lagi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, sudah sampai MA. Ayo Pak, tak doa no Pak, ya tak doa no, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Waktu itu masih di BRI Tower, gedung lantai 28 dulu paling tinggi. Saya bilang sama jemaat, kita ini gereja paling tinggi di kota Surabaya, bukan paling besar loh, paling tinggi, lantai 28. Ini lek Yesus datang kita nomor 1 yang masuk surga. Wis tidak ambil surga, saya bilang. Temenan nih, kita naik duluan ke surga. Kalau Yesus datang sekarang lagi kebaktian loh, saya. Ya, saudara, dia menang urusannya. Langsung dia tanya, Pak Sam, nyewa BRI 1 tahun berapa? Loh, kenapa Pak? Nggak apa-apa kata. Cuma pengen tahu aja. Oh iya. Besok pagi dia datang ke rumah mertua saya. BRI Tower puluhan tahun yang lalu. Michael tuh mungkin masih kecil ya, bayi. Dia bawa uang keresekan. Ya, Pak, ini untuk 1 tahun. Tuhan hebat saudara. Tuhan hebat. Mertuaku Bu Indra tuh sampai tanya, bilang gini, aku gak pernah ndelok duit seakeh ini jadi. Orangnya sudah nggak ada, 1 tantenya udah meninggal. Tapi mari gini, saya yakin ada yang jadi orang seperti ini di GSJS. Sewone TP piro Pak? Loh, ini BRI loh, sungguhan. Ya, dia pernah punya kasus berat, bahkan sudah jadi buron. Ya, buronnya bukan Polda, Mabes Polri, buron. Tapi karena doa yang mustahil jadi mungkin. Amin. Waktu dia kena kasus, semua pendeta jauh dari dia. Sampai dia pernah bilang, waktu selesai ya, sing nulungi aku ki malah Pak Sam, dia bilang. Padahal Pak Sam gak pernah tak kasih apa-apa loh. Ya, pendeta lain tak sponsori nang Korea, tak kasih duit perpuluhan. Aku kena masalah, belayu pendeta nih, lari gembala upahan, dia bilang. Pak Sam gak pernah tak kayak apa-apa, malah bantu saya. Ya, gak bisa makan saya kasih 1 dos supermi. Ini terjadi. Saya kasih beras. Ini konglomerat orang Jakarta, saudara. Ya, makan oleh anak wong susah, ojo dijauhi. Doakan. Bisa bantu, kita bantu. Masuk televisi, wanted zaman itu. Michael masih kecil, berarti 20 hampir 30 tahun yang lalu. Saya masih ingat itu. Taruh kresek-kresek putih bawa ke rumah mertua. Mertua saya sampai kaget. Ya, apa ini? Uang isinya. Sewa BRI 1 tahun. Ya, saudaraku. Saudara doa hari ini, yang mustahil jadi mungkin. Ya. Yang menurut saudara, gak iso aku punya mobil Pak, gak duit aku. Ya, aku cuma iso beli tutupi bani mobil. Kalau dulu Wildop ban mobil ada tutupnya. Aku mobilnya gak iso. Mustahil kan? Doa. Loh, amin. Doa. Doa mengubah apa? Coba bilang yang mantep. Doa mengubah apa? Kemustahilan. Kalau sudah doa,
Musa yang tidak mungkin masuk Kanaan karena dihukum Tuhan nggak bisa masuk. Karena doa di Gunung Tabor Musa bisa datang. Ini doa orang benar besar kuasanya. Terakhir tante yang memberi saya itu meninggal. Setelah ya saya datang, saya doakan karena terakhir akhirnya anaknya jadi pendeta. Ya wis lah anaknya jadi pendeta ya gak kayak aku maneh. Ngei anaknya gak apa-apa. Saya malah bangga. Ya. Dia bilang, "Pak Sam, sorry loh anakku." Oh bagus tante. Jami udah bagus. Saya dukung. Mas saya ketemu anaknya. Ya. "Pak Sam, ayo makan." "Oh ya, boleh. Ayo kapan ngobrol." Ya. Sudah, saya jadi hamba Tuhan. Oh, haleluya. Ujung-ujungnya jadi hamba Tuhan. Kenapa Pak Sam suka bilang jadi hamba Tuhan itu enak? Ya, ono susahnya ada. Susahnya ada nggak? Ada. Tapi banyak enaknya. Makanya yang ikut Pak Sam ujung-ujungnya jadi hamba Tuhan. Coba lihat aku bilang, jadi pendeta soro, gak enak. Pasti nggak ono sing jadi pendeta, ya. Tapi karena jadi hamba Tuhan itu dihormati oleh Tuhan. Hamba Tuhan itu dihormati manusia juga. Jadi hamba Tuhan tuh enak. Saudara, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, saudara ini dihormati Tuhan, dihormati manusia. Manusia hormat karena saudara hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan, saya di mana-mana dihormati. Ya. Saya makan di mana pasti dibayari orang. Ya. Wah, saya kadang-kadang kalau mau masuk rumah makan tuh saya suruh istri saya, "Lihatan, ono sing kenal enggak?" "Enggak ada kok, enggak ada." "Hei, masuk." Begitu masuk disapa, "Shalom Pak Sam." Aduh. Nah, sudah gitu, saya bilang apa? "Pesen titik satu piring berdua." Gak enak dibayari. Jadi orang itu jangan mumpung-mumpung. Ono sing bayari. Dua piring, bungkus, petang bungkus, sing bayari kemes. Iki ya wong loro kok iso menune iso 8 ki ya apa iki? Mumpung iki. Mumpung es jeruk manis murni tanpa es. Oh, iku larang saudara. Jeruk murni manis tanpa es jumbo. Jaluk diketak iki. Saya ditraktir orang es teh tawar. Cukup apa? Saudara kulit dibayari ngerti yo. Es teh tawar. Halo. Ojo dibayari jeruk manis murni jumbo lagi. Ngelama ini. "Pak, ayolah Pak, jeruk." "Oh, Pak Sam nggak suka jeruk." Nggak sudah cukup." Dah mati. Sopo sih kadoyan jeruk? Doyan aku. Enak jeruk murni. Ya. Jumbo lagi. Tapi aku ngerti. Jadi saudara ketemu saya pasti enak. Saya nggak akan mumpung. Makanya saya diberkati Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudaraku, ayo saya akan bahas sedikit yang pertama. Ya, waktu doa wajahnya Yesus apa berubah. Wajah bicara tentang apa tadi? Hati. Saya berdoa setelah doa malam ini hati kita berubah. Ya, Tuhan berikan kita hati yang baru, ya, yang diubah hati. Saya ingat ngaku itu ya, ubah hatiku, nyanyi, seperti dirimu, ubah hatiku, sebut dirimu. Jadi yang diubah apanya? Hati. Hatinya sudah berubah? Coba taruh tangan. Hatimu sudah berubah? Tanya kepada hati kita ya. Saya berdoa malam ini Tuhan ubah hati kita. Yeskiel 11 mengatakan begini, Tuhan akan menjauhkan kamu dari hati yang keras. Dari hati yang keras. Tuhan akan berikan padamu hati yang baru. Coba baca Yeskiel 11:19. Kekerasan hati ini adalah sumber dari perceraian. Musa mengizinkan kami cerai.
dengan memberikan surat talak. Tapi Tuhan berkata, karena kekerasan hatimu. Semua karena apa? Hatimu keras. Saya tidak menyindir yang sudah cerai ya, saya tidak nyindir. Saudara nggak datang pun saya khotbah sama. Tapi untuk yang akan datang, jangan. Hatinya jangan keras. Ya, aku mau gini mau apa? Lu atos ini. 1 tambah 1 sama dengan, loh 2 memang betul. Suami istri 2 orang menjadi 1. Itu anak pinter. 1 tambah 1 sama dengan 2. Pinter ini. Tapi kalau di Alkitab suami istri, caranya gimana? 1 tambah 1 sama dengan 1. 1 dipukul separuh, 1 dipukul separuh. Yang istrimu nggak suka jangan dilakukan. Yang suamimu nggak seneng jangan dilakukan. Baru dipukul separuh, dipukul. Kalau engkau bilang, aku mau gini mau apa? Nek kamu nggak mau ya wis, nggak usah mbek aku. Ojo kawin mbek wong iki wis. Urungno ini, urungno. Nyo, urungno ae wis. Aku mau gini mau apa kamu? Iki ya memang aku. Waduh, atos iki wis. Angel wis. Pemimpin-pemimpin negara hatinya keras. Rusia keras. Dia nggak mau bebaskan Ukraina. PBB datang tolak semua. Cuma Pak Jokowi yang disambut. Tolong dihentikan agresi militer. Gak iso. Mokong deh, tantek no. Hatinya apa? Keras. Ini kalau semua hatinya keras, Amerika keras, Cina keras, Rusia keras, perang dunia. Hatinya keras. Hari ini jemaat GSJS tidak ada yang hatinya keras. Coba Yeskiel pasal 11 ya. Saya mau tutup dengan ini sebentar. Yeskiel 11 ayat 19. Semoga pulang dari tempat ini ya, semua hatinya menjadi baik. Katakan yes. Ya. Saudara, ayo baca sama-sama. 2, 3. Aku akan memberikan mereka. Ya, juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Semoga hari ini hatinya semua jadi baik. Katakan amin. Ya, kalau sing atos bilang yes. Ya, sebab itu Tuhan itu mulai dengan hati. Matius 22:37 ayat hafalan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Mulai hati dulu. Tuhan mulai dengan hati. Ya. Amsal 23:26. Tuhan pakai Amsal untuk bilang begini. Ingat Amsal 23:26, tampilkan Amsal 23:26. Bilang apa? Hai anakku. Coba Amsal 23:26. Hai anakku. Tuhan bilang, ayo nak, kayak nona hatimu. Bukan cuma duitmu. Tapi apa? Hatimu nak, sini. Semoga malam ini kita dengar, Tuhan, ini hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum. Amin. Padamu Yesus. Apa? Ini hati. Tuhan bilang, ayo nak, kayak no hatimu nak. Ya, Tuhan pakai Salomo loh ini, perjanjian lama ini, untuk bilang berikan hatimu kepadaku. Katakan yes. Dalam doa Bapak kami, masih ingat doa Bapak kami ini ada di dalam khotbah di atas bukit. Ya, Matius 5 sampai Matius 7. Dikatakan datanglah kerajaanmu, jadilah di bumi seperti di surga. Datang kerajaanmu. Ya. Jadi kalau saudara baca Matius 5 sampai 7 itu kesimpulannya 2. Yang diajarkan Yesus 2 sebenarnya. 1, karakter dari warga kerajaan surga. Datang kerajaanmu. Kerajaan surga itu warganya punya karakter. Seperti kalau saya ketemu, Bapak dari mana? Jawa Tengah. Oh, pantesan orang Jawa Tengah itu gimana? Halus. Coba lihat orang Jawa Tengah. Diinjak kakinya dia bilang gini, maaf Pak,
kakinya bapak di atas kaki saya. Loh, saya nginjak orang Jawa Tengah itu sudah. So, maaf pak, kakinya bapak di atas kaki saya. Oh waduh, sorry. Coba ketemu orang Batak, incaan sekele. Apa pula kau? Taruh di mana mata kau? Wah, bisa digipeng saudara. Cuma main-main atau wong Batak ini ya. Horas, saya juga Batak, si Matupang. Siang malam tunggu panggilan. Oh, cok main-main. Itu tentara banyak kan orang Batak kan. Keras, orang yang disiplin. Ya, lain. Orang Indonesia punya karakter apa? Ramah. Oh, nggak ada kayak ramahnya orang Indonesia. Ramah itu apa? Suka nyapa. Ramah itu apa? Lihat kalau temu orang, mari monggo, nggih, sugeng dalu nggih, monggo. Loh, nyapa, saudara. Saya pernah kalau cuci mobil pasti ya tukang-tukangnya bilang sugeng dalu. Saya suka nyapa, sugeng dalu gitu. Ya, saudaraku, sopan, hormat sama orang. Semoga warga kerajaan surga punya karakter yang berbeda. Dan kita di situ diajar tentang hukum kerajaan surga. Law, ada hukumnya. Nah, saya ajak saudara baca sebentar karakter warga surga. Semoga yang di depan saya ini warga surga. Punya karakter. Coba Matius pasal 5 baca ayat 3. Sambil baca saya terangkan sedikit sebagai penutup. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang apa? Satu, miskin di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Kamu tahu anak Tuhanku melarat kabeh. Enggak, bukan di hadapan manusia, di hadapan Allah. Ini bicara tentang hati yang rendah atau rendah hati. Ini karakternya, hati lagi. Wajah berubah, hati berubah. Wajah mencerminkan hati. Rendah hati. Biar kaya, rendah hati. Biar pinter, rendah hati. Biar sukses, rendah hati. Katakan yes. Nggak perlu sombong sebenarnya. Saya di Jakarta kenal Pak Haryo Seno, pabrik obat PT Harsen. Yang farmasi pasti tahu. Harsen, ya tahu. Ada Hansen, ada Harsen. Saya khotbah di Jakarta dijemput dengan BMW seri 7. Di Indonesia cuma 2, yang punya Tommy Soeharto sama dia. Mobil anti peluru. Dia ajak saya makan karena saya khotbah di gereja Jalan Mahoni 21, Jakarta Pusat. Mungkin Bu Ivon tahu, Tante Akib. Saya khotbah di sana. Jemput sama dia. Ya. Diajak ke pabrik obat Jalan Pasar Rumput. Pabrik obat, dia cetak obat kapsul-kapsul. Dia punya pulau di Kepulauan Seribu, konglomerat, tapi rendah hati. Kalau ke gereja, dulu orang nggak tahu, semua nggak mau nyapa dia, karena turun dari bajai. Turun dari apa? Bajai. Tapi kita orang tahu, konglomerat ini. Ah, nggak mungkin turun bajunya elek kok, modune toko bajai bemu. Loh, ya. Luar biasa, diberkati Pak Haryo Seno, ya. Dulu dia mau kasih, Pak Sam aku perpuluhan. Jangan, saya nggak mau terima perpuluhan, bukan dari jemaat saya nggak mau. Ya, sampai Tante Akib bilang Pak Sam ini hebat. Pendeta Leo jaluk perpuluhannya Haryo, Pak Sam nggak mau. Oh ya, saya jadi pendeta nggak cari perpuluhan Tante. Enggak, saya jadi pendeta, saya ingin menyenangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan, memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Rendah hati. Yang kedua, ayat 4. Berbahagialah orang yang apa? Berduka cita, karena mereka akan. Ini bicara tentang hati yang hancur. Hati yang apa? Tuhan cari hati hancur. Coba Pak Sam lagu yang hati hancur ya, Pak? Yang ada hati hancur apa? Ya, hati yang hancur Tuhan cari. Lali kabeh lagune kakean soalnya. Apa? Berikan hati seperti hati. Iya, hati yang hancur Tuhan cari.
Tuhan di sorga di atas, tapi Tuhan juga diam di hati yang remuk. Nanti lain kali, nggak ada waktu. Saya tunjukkan dulu, catat. Lalu lihat lagi ayat 5. Berbahagialah orang yang apa? Lemah lembut, karena mereka akan, bicara tentang hati yang menyerah. Lemah lembut itu penyerahan. Orang kalau hatinya keras, dia menolak. Penyerahan, lemah lembut. Lihat ayat 6. Berbahagialah orang yang apa? Lapar dan haus akan, karena mereka akan, lapar dan haus bicara tentang hati yang terbuka. Katakan, hati yang apa? Belum semua, hati yang apa? Karena kalau lapar, itu gak usah dikongkon mangap-mangap dewe. Anak saudara, ayo makan. Makan. Wis, jarno. Jangan dipaksa. Ya. Karena mungkin perutnya apa? Warek. Ya, jarno ae. Ngenteni sampai kapan, Pak? Sampai areki luwe. Sampai perutnya lapar. Perutnya lapar, kau setikon mangap dewe. Saudara datang ke gereja harus dengan hati yang lapar, dan sehingga siapapun yang khotbah, hati saudara mangap. Saudara pulang kerja ya, wesel ya, capek, lapar, dimakan, di meja ada tahu tempe, dimakan ya? Jangan asem, waduh, sambal terasi, waduh, ya, tahu kita makan kayak angsiu hibian sudah. Enak itu tahu deh. Coba saudara pulang pesta, habis pesta dijamu orang, buffet, ya. Lalu di rumah ada fuyung hai, ada capcay, dimakan ya? Makan, enak lagi fuyung hai ini larang nih. 100 ini, 125 ini, ribu satu porsi, dimakan nggak? Aku warak aku, gak wis. Nah, karena hatinya apa? Kenyang. Saudara ingin diberkati? Hatimu harus terbuka. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang apa? Murah hati, karena mereka akan, murah hati bicara tentang hati yang memberi. Bilang, hati yang apa? Semua hati. Hati diubah dulu. Dimulai dari hati, wajah berubah, hati berubah. Hati yang tadi Bu Gonang tuh khotbah gini. Wanita yang bodoh itu wanita yang apa tadi? Pelit. Loh, wanita yang apa? Pelit. Saya bukan wanita loh, tapi dengar di situ masuk ini khotbahnya. Ya, nggak boleh pelit. Memberi itu hati. Ya. Ayat yang berikutnya. Berbahagialah orang yang apa? Tinggal satu. Orang yang apa? Suci hatinya. Singer boleh naik choir. Nanti choirnya. Singer dulu, ya. Sama WL, choir nanti. Berbahagialah orang yang apa? Bicara tentang hati yang murni. Hati yang apa? Suci, murni. Hatinya mesti murni. Disiapkan lagu yang tadi pertama itu loh. Lagunya Dr. Andrew, bagus. Karena berapa minggu tuh nyanyinya, ku percaya tiada yang mustahil. Rasanya wes 3-4 minggu nyanyi itu, sekarang ganti lagunya Dr. Andrew yang apa? Yesus ada di dalamku. Tadi yang lagu nomor 1 tuh. Oh, ciamik. Lagunya Dr. Andrew tuh 10 ciamik semua. Saya kalau dengarkan di mobil ya, saya ngomong sama istri saya sambil nangis. Nah yo kok iso ya Dr. Andrew ngarang lagu koyok ngene. Memang Dr. Andrew itu dipakai Tuhan. Ya, gak nyongko biar cile domblong. Oh, bisa ngarang lagu ternyata. Ciame ya. Murni. Terakhir, berbahagialah ayat 9. Berbahagialah orang yang apa? Membawa damai. Apa ini? Karena dia akan disebut siapa? Membawa damai adalah hati yang rela berkorban.
Karena orang jadi pendamai. Ono wong tukaran, saudara ikut-ikut, ngelang. Ngelang itu apa ya? Misa. Saudara bisa kena apa? Tunjek. Saya bolak-balik itu soalnya. Kadang-kadang jemaat tuh ngundang saya ke rumah hanya untuk lihat mereka bertengkar, saudara. Sampai jam 4 pagi. Aku sampai angop bolak-balik. Iki tukaran gak iso mari, saudara. Ki Rusia ambil Amerika ya, saya bilang. Dua-dua berdiri, jambak ngantem, saya ngelang. Pak, bu. Tahu-tahu ceprot. Jambak rambutku. Loh, iki aku gak melok-melok lagi. Hati yang rela apa? Bukankah Yesus mendamaikan kita dengan Allah? Dia harus berkorban di atas. Pasukan pendamaian yang dikirim, kadang-kadang mereka nggak pulang orang. Pulang apa? Mereka gugur di medan perang. Padahal gak melok-melok, hanya jadi pasukan apa? Pendamaian. Hari ini semoga saudara rela berkorban. Coba bisa diucapkan 7 ini dari awal. Taruh tangan di dada, bilang gini. 1, rendah hati. 2, hati yang hancur. Ayo saudara, ini hati ini mesti hancur loh, gampang nangis. Pak, aku biar gak pernah nangis. Sejak melok gereja aku lihat nyanyian nangis. Hatinya hancur, hatinya lembut. Hati yang ketiga yang menyerah. Ayo ucapkan. Hati yang 4 terbuka. 5, hati yang memberi. Hati yang murni, hati yang rela berkorban. Tepuk tangan buat Tuhan. Semoga lewat doa ini ada perubahan. Silakan lagu ini. Hari kehadiratmu